bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi mengingatkan kita semua adalah orang berdosa, dan dosa yang kita lakukan adalah suatu penghinaan terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri kita sendiri. Dan itu contoh nyata dalam diri seorang yang datang minta kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Yesus memberikan syarat dan solusi yang harus dilakukannya, malah ia sedih karena banyaklah hartanya. Dan itu suatu tindakan atau perbuatan yang menghina Allah, meminta petunjuk dari Tuhan, tetapi kemudian mengabaikannya. Meskipun demikian, kita diingatkan oleh Kitab Putra Sirak, meskipun seringkali kita menghina Allah, sesama, dan diri kita, tetapi ketika kita menyesali perbuatan dan dosa kita, kembali kepada Allah dan minta belas kasihan Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Dan ketika Allah mengampuni kita, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka akses baru menuju hidup yang lebih baik. Pengampunan berarti kesempatan bagi kita untuk menutup jalan hidup yang lama yang membuat kita berdosa, membuka jalan yang baru yang membuat kita semakin terhubung dengan Allah dan sesama kita yang lain.
Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini kita hidup sebagai manusia baru yang telah diperbaharui oleh firman Tuhan, juga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita santap pagi ini. Semoga